Hai teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya Pandu Median Pratama. Pada kegiatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Mari kita belajar. Pada contoh teks biografi di pertemuan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan paragraf naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam suatu kalimat. Untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kalian harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian, kalian dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Selain mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kita juga harus mengetahui kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan yang terdapat di teks biografi yaitu yang pertama menggunakan pronomina atau kata ganti orang, baik itu orang ketiga tunggal seperti ia, atau dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti kata belajar, membaca, berjalan, atau melempar. Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya seperti kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh, antara lain jenius, rajin, ulet, dan sebagainya. Nah, dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif, seperti adalah, merupakan, dan sebagainya. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, seperti kata diberi, ditugaskan, atau dipilih. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya seperti memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, dan sebagainya. Yang keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya seperti kata sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang yang pada umumnya bersifat kronologis. Nah, hari ini kita sudah menganalisis makna dan unsur kebahasaan dalam teks biografi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.